Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Selasa 29 September 2020 kita diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan pembelajaran kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Meskipun masih menggunakan daring, semoga tidak mengurangi bentuk khidmah kita terhadap ilmu pengetahuan. Karena bagaimanapun ilmu pengetahuan merupakan suatu kewajiban yang harus dicari oleh kita sebagai seorang muslim. Dengan pembelajaran kita yang semacam ini, kami tetap mendoakan semoga pembelajaran ini tetap menjadikan kita khidmah terhadap ilmu pengetahuan dan kian menjadikan ilmu kita barokah dan manfaat. Kita menjadi anak-anak yang soleh, kebanggaan orang tua kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita memasuki bab 4. Mari dibuka bukunya baik LKS maupun buku paket di LKS, yaitu di halaman 30. Kalau di buku paket halaman 47. Indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Ini merupakan kelanjutan dari bab 1, 2, 3. Alhamdulillah kemarin kita dapat mengikuti dengan baik dan PTS-nya pun nilainya juga baik, beragam. Ada yang mencapai KKM, ada yang kurang dari KKM. Tetapi hal demikian itu jangan dijadikan sebagai pedoman utama. Artinya begini, bijiku kok eli, dung piye aku. Bersedih. Kemudian yang mendapatkan nilai tertinggi, bahkan yang telah melampaui KKM, bangga diri. Jangan. Ini hanya sebagai pancingan belaka. Bagaimanakah kemampuan kita dalam menyerap pelajaran? Kalau hanya sekedar mengandalkan kualitas pelajaran dari segi nilai yang hanya berbentuk angka belaka, itu tidak ada apa-apanya. Terlebih mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, jangan hanya ingin mencapai nilai tertinggi. Itu sangat-sangat rawan. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti cenderung pada tindakan. Jadi jangan bangga bagi kita yang telah mencapai nilai melampaui KKM, kemudian kita berbangga hati. Kemudian tidak melakukan apapun dari pelajaran yang kita pelajari itu. Contoh, ada beriman terhadap Allah. Kita sungguh jauh perlakuan kita beriman terhadap Allah. Kemudian ada kejujuran. Kita tidak berlaku jujur dan lain sebagainya. Hanya mengandalkan nilai-nilai belaka dalam bentuk angka yang terekam oleh kami. Hanya itu belaka, tetapi tidak mempunyai tindakan apapun. Itu namanya bohong. Kemudian bersuci, ada tindakan berwudu. Kemudian mandi besar, juga tayamum. Kita ini sudah melampaui itu ya. Barangkali di antara kita ketika hadas begitu, tidak tahu bagaimana caranya bersuci. Sedangkan nilai kita tinggi, melampaui KKM, tapi kita tidak pernah melakukan semacam itu. Itu namanya bohong. Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tidak menerima itu. Yang terpenting adalah tindakan dan amaliyah kita. Gitu ya. Jangan hanya sekedar mengejar nilai dalam bentuk angka, tetapi yang terpenting adalah nilai dalam perilaku kita. Ya, yang terpenting itu. Apalagi ini di bab 4, yaitu mengenai sholat berjamaah. Yang terpenting adalah sholat. Nanti
Setelah kita masuk pada bab 4 ini, barangkali ketika ada evaluasi ulangan begitu, nilai kita tinggi, mencapai lebih dari KKM, katakanlah 80 begitu. Tetapi setiap hari kita tidak pernah melakukan sholat. Bagaimana itu? Sangat berbohong sekali. Makanya dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, jangan hanya mengejar nilai dalam bentuk angka, tetapi mengajar nilai dalam bentuk tindakan. Gitu ya, dalam bentuk amaliyah. Gitu ya. Itu yang terpenting. Sekali lagi saya tekankan, pendidikan agama Islam dan budi pekerti jangan hanya mengejar nilai dalam bentuk angka, tetapi kejarlah nilai dalam bentuk amaliyah. Yang penting di situ. Gitu ya. Ini untuk perhatian kita semuanya. Maka dalam hal ini mari kita membuka pelajaran di bab 4, indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Kita mulai bersama ya. Dalam kegiatan sholat berjamaah ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk menguatkan keislaman dan menguatkan keagamaan, melakukan peribadahan dengan cara berjamaah. Berbeda dengan kita menjalankan kewajiban agama berupa sholat dengan cara sholat sendirian ataupun disebut dengan sholat munfarid. Sangat berbeda, pahalanya pun juga berbeda. Di dalam buku paket juga ada, buku LKS juga ada. Coba dibuka dalam buku paket halaman 48. Dalam buku LKS halaman 32. Ini mari kita bersama-sama belajar membaca. Kita belajar langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'in wa ashrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mari ya, dibaca berulang kali begitu. Ini penting sekali untuk sebagai pengendalian diri dalam menjalankan peribadahan terhadap Allah. Bermula dari hadis ini, kemudian kita renungi dan kemudian kita amalkan. Jadi bukan hanya mengejar nilai dalam bentuk angka, tetapi mengejar nilai dalam bentuk amaliyah. Gitu ya. Mari kita baca lagi mengenai hadis ini. LKS halaman 32, buku paket halaman 48. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'in wa ashrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya mohon dibaca sendiri. Inti dari hadis tersebut ini adalah mengenai pahala sholat berjamaah. Jika kita melakukan sholat munfarid sendirian, maka berpahala 1. Tetapi kalau kita melakukan sholat berjamaah, akan mendapatkan pahala berlipat 27 kali lipatan derajat. Ini bandingannya demikian. Kalau hanya sholat munfarid sendirian, pahala 1. Tetapi kalau sholat berjamaah, berpahala 27. Ini bandingannya demikian. Dapat kita rasakan betapa indahnya sholat berjamaah, betapa indahnya kita melakukan kebersamaan dengan saudara-saudara kita seagama muslim. Melakukan peribadahan dengan berjamaah. Itu yang terpenting bagi kita ya. Sholat berjamaah, melakukan peribadahan, segalanya nanti ditanggung oleh imam. Dalam sholat berjamaah harus ada 2 posisi yang berbeda. Yang pertama menjadi imam, yang kedua menjadi makmum. Imam hanya 1, makmum minimal 1, ya. Selebihnya bisa beragam, macam-macam itu.
Maka posisinya imam berada di depan, makmum berada di belakangnya. Ya, imam berada di depan, makmum berada di belakangnya. Kemudian di dalam melakukan peribadahan sholat, segala macam gerakan mengikuti gerakan imam dan lain sebagainya. Ya, nanti akan kita bahas secara lebih lanjut. Tetapi yang perlu kami ketengahkan di sini adalah mengenai cara-cara sholat. Barangkali kita melakukan sholat berjamaah itu, sholatnya ambruk-ambruk gedang. Maksudnya ambruk-ambruk gedang itu adalah sholat anggergur sholat. Imam berdiri, makmum juga berdiri, tetapi makmum kadang-kadang tidak mengetahui posisi yang sebenarnya sebagai makmum. Kadang-kadang sak kepenake dhewe ikut berdiri imam, tetapi karo nolah-noleh. Ya, kemudian imam ruku, makmum juga ruku, tetapi ruku'e tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Begitu seterusnya. Apalagi ketika sujud, ini ada aturan-aturan tersendiri. Maka meskipun kita menjadi makmum, mohon aturan-aturan di dalam sholat perlu kita tekankan, perlu kita memahami. Jangan hanya sekedar sebagai makmum nganut imam belaka, tetapi tidak mempunyai aturan-aturan tertentu. Ini jangan. Saake imame, imam sudah menanggung sholat makmum, sholat jamaah sekian itu, tetapi makmumnya tidak mengetahui tata aturan sholat yang sebenarnya. Ini saake imame, maka jadilah makmum yang cerdas. Begitu. Imam itu adalah orang-orang pilihan yang dianggap mampu untuk memimpin kegiatan sholat dalam hal apapun, tetapi kita sebagai makmum hendaknya menjadi makmum yang cerdas. Cerdas dalam hal tindakan itu sendiri. Bagaimana sholat kita bisa baik, sholat kita bisa benar. Makmum harus terbekali oleh itu. Ya, nanti di dalam PDF bisa dibuka. Akan kami share nanti. Bisa dipahami ya. Saya bacakan terlebih dahulu mengenai rukun-rukun sholat. Yang pasti di dalam buku paket LKS tidak ada. Tetapi kami harus meringkas sendiri mengenai rukun-rukun sholat itu sendiri. Ya, rukun sholat bisa dipahami di PDF itu. Rukun sholat ada dua. Yang pertama adalah disebut rukun qauli. Yang kedua disebut rukun fi'li. Rukun qauli itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam tindakan sholat yang berupa bacaan-bacaan. Ya, bisa dipahami nanti. Contoh yang termasuk dengan rukun qauli adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Jadi membaca Allahu Akbar begitu menggunakan lesan. Berarti kita melakukan sholat dalam rukun qauli. Allahu Akbar menggunakan lesan. Ya. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Ya, yang didahului dengan membaca basmalah. Allahu Akbar, kemudian membaca kabiro seterusnya itu. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Lah membaca kabiro itu hukumnya sunnah. Tetapi membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib. Sholat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah maka tidak sah. Karena itu adalah rukun. Sesuatu yang harus ada di dalam sholat berupa bacaan-bacaan. Membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar yang pertama kali niat, kemudian takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Seterusnya itu. Membaca surat Al-Fatihah didahului dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian yang keempat merupakan rukun qauli, yaitu membaca
tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatun thayyibatulillah. Yang terakhir, bukan yang pertama. Yang pertama itu seumpama sholat berjumlah 4 rakaat, kemudian ketika 2 rakaat tasyahud, itu namanya tasyahud awal. Tetapi yang dimaksud ini adalah tasyahud akhir, ketika hendak salam itu membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatun thayyibatulillah seterusnya. Itu namanya tasyahud akhir. Kemudian di dalam tasyahud akhir terdapat bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harus ada bacaan sholawat. Kalau tidak ada bacaan sholawat, sholatnya tidak sah. Karena ini adalah rukun. Sesuatu yang harus ada di dalam sholat berupa bacaan-bacaan. Membaca sholawat termasuk rukun qauli. Kemudian yang ke-6 yaitu membaca salam. Membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika noleh yang pertama kali itu ke kanan. Ketika noleh yang pertama ke kanan itu. Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama. Ketika noleh ke kanan itu. Bacaannya itu namanya rukun qauli. Wajib yang pertama. Yang kedua hukumnya hanya sunnah. Seumpama yang kedua tidak membaca, tidak apa-apa. Tetapi yang pertama adalah hukumnya wajib. Maka rukun sholat ini harus diketahui. Yang pertama rukun qauli, ya, sesuatu yang ada di dalam sholat berupa bacaan-bacaan, ya. Yang kedua rukun fi'li, yaitu sesuatu yang ada di dalam sholat berupa gerakan-gerakan. Lah gerakannya kepiye? Ini yang perlu kita ketahui. Meskipun jamaah ditanggung oleh imam, tetapi makmum harus cerdas, harus mengetahui tentang itu. Kalau hanya sekedar bergantung belaka terhadap imam, ya saake imame, maka kita jadilah makmum yang cerdas. Ya mengetahui ini. Yang pertama, rukun fi'li adalah berdiri bagi yang mampu. Kemarin ketika kita pelajaran terakhir itu sebelum BTS, ada yang bertanya, bagaimana sholat dengan duduk? Kalau itu memang dalam keadaan darurat, maka boleh duduk. Tetapi kalau dalam keadaan waras wiris seperti kita ini, sholat dalam keadaan duduk tidak sah. Maka harus berdiri. Maka di sini diterangkan berdiri bagi yang mampu. Ya. Yang kedua, rukuk. Rukuk itu jadi punggung ini kita merunduk begitu sama. Jadi antara kepala dengan punggung ini rata sejajar begitu. Rata sejajar dulu. Jangan sampai merdongkol gini. Usahakan bisa merata begini. Ini bagi yang keadaan sehat, tapi kalau dalam keadaan sakit bagaimana lagi? Itu karena darurat. Yang kedua rukuk. Kemudian yang ketiga, tumak ninah di dalam rukuk. Tumak ninah itu apa? Berhenti sejenak. Berhenti sejenak sekedar membaca subhanallah. Jadi ketika kita berdiri begitu, kemudian kita rukuk, rukuknya itu batas minimal hanya bisa digunakan untuk membaca subhanallah. Begitu. Itu sudah cukup. Jangan sampai rukuk hanya sedikit tok terus ngadeg nah. Iku orang ngasih subhanallah, terima subhanallah tok. Tidak sah. Maka yang ketiga, rukun fi'li dalam sholat adalah tumak ninah di dalam rukuk. Kemudian yang keempat adalah iktidal. Iktidal itu adalah berdiri semula. Jadi ketika kita sholat pertama kali itu adalah berdiri. Kemudian ada rukuk. Setelah rukuk, kemudian berdiri tegak kembali. Berdiri tegak kembali. Jadi semula rukuk, kemudian berdiri tegak kembali. Meskipun pada akhirnya sholat itu ada sujud. Sebelum sujud ada rukuk. Kenapa kok langsung jungkel aja? Malah ngadeg dhisik meneh. Ini
namanya rukun harus kembali semula iktidal. Jadi setelah rukuk kemudian berdiri tegak kembali, namanya iktidal, berdiri semula. Maka dalam iktidal itu juga ditekankan membaca sesuatu. Nah, pembacaannya itu namanya sunnah, tapi yang pasti harus ada iktidal begitu. Kemudian setelah iktidal, kemudian baru sujud. Ketika sujud, usahakan ada 7 anggota tubuh yang tertempel pada alas itu. Yang pertama adalah kepala. Maka ya, yang putri juga sama, jidat ini harus terbuka. Jidat ini harus terbuka. Ya, jidat ini harus terbuka. Ketika kita sujud, tersungkur kepada alas begitu, jidat ini harus terbuka. Putra putri juga sama, harus terbuka. Yang putri ya, nuwun sewu, ketika memakai rukuh, usahakan jidat ini terbuka untuk sujud. Ya, yang pertama jidat. Kemudian yang kedua adalah kedua telapak tangan. Ini harus nanti tertempel. Jangan seperti ini, melungkup. Jangan seperti ini, tapi usahakan begini. Jangan seperti ini ya, rodok belungkuk sidik. Jangan, tetapi rata begini. Ini mengusahakan telapak tangan ini menempel segalanya. Kemudian yang selanjutnya, kedua lutut harus tertempel pada tanah. Kedua lutut. Kemudian yang selanjutnya, yang 6 dan 7 itu adalah kedua telapak kaki, kedua jari-jari kaki. Jadi ketika kita sujud begitu, kaki kita, jari-jari kaki kita harus dipancatkan semacam ini. Jangan malah koyongin anggur seperti ini. Itu apa? Harus dipancatkan semacam ini. Ya, kalau bisa seutuhnya harus terpancatkan semacam ini. Ya, jari-jari kaki harus dipancatkan semacam ini, nekuk begini. Ya, harus nekuk semacam ini. Kalau bisa semuanya, tetapi kalau tidak bisa hanya sekedar jempol, kemudian sebisanya lah. Yang penting harus terpancatkan semacam ini. Jari-jari kaki terpancatkan. Ya, ini penting di situ ya. Kadang-kadang dari kita sholat tidak semacam itu kok. Angger gur karepe dewi. Tidak sah itu. Maka ini kita belajar sebelum masuk pada sholat berjamaah, kita harus mengetahui itu. Ya. Sujud. Kemudian setelah sujud, tumakninah di dalam sujud. Jadi ketika kita tersungkur begitu, lamanya harus minimal dengan membaca subhanallah. Minimal bacaan subhanallah. Lamanya demikian. Paling-paling berapa? Seumpama 1 detik begitu. Subhanallah. Cukup. Tetapi kalau tidak sampai bacaan subhanallah, terima germoco sub monotok, jelas tidak sah. Minimal bisa digunakan untuk membaca subhanallah. Ya, itu. Kemudian setelah tumakninah di dalam sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Ini namanya rukun fi'li, duduk di antara 2 sujud. Kemudian tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Jadi ketika kita sujud begitu, setelah bangun dari sujud, kita membaca Rabbi firli warhamni wajiburni warfani seterusnya. Itu namanya iktidal julus, anak itu namanya duduk di antara 2 sujud. Lamanya sekitar membaca subhanallah. Kemudian setelah itu sujud kembali, setelah sujud kemudian duduk tasyahud akhir. Ketika menjelang salam itu kita duduk dengan cara kaki tersilang. Ya, tidak ada begini. Jadi kaki kemudian begini kan lah. Ini kita pancatkan. Jadi kaki
yang belakang kita panjatkan begini, kemudian kaki yang kiri kita masukkan begini. Ya, ini begini, kaki di sini. Ya. Setelah itu kemudian salam. Setelah salam tartib. Jadi rukun-rukun sholat ada 17. Ya, rukun-rukun sholat ada 17. Begini, ini penting sekali untuk kita ketahui sebagai warga negara Indonesia. Kita ini adalah warga negara Indonesia yang alhamdulillah beragama Islam. Coba kita ketahui, sayap burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia ada berapa itu? Kalau dihitung ada 17. Ya, sayap burung Garuda berjumlah 17. Kalau kita memahami sebagai orang Islam Indonesia, maka kita selalu menjalankan sholat. Kalau kita menjadi orang Islam Indonesia, tetapi tidak pernah melakukan sholat, berarti orang dengar Pancasila. Coba burung Garuda, sayap burung Garuda itu hitung. Berapa jumlahnya? 17. Maka kalau kita mengaku sebagai orang Islam Indonesia harus sholat. Ya, nah orang ngakoni Islami, orang ngakoni Indonesia nih, orang kepikiran sholat. Maka ya ini penting. Kalau kita mengaku diri sebagai orang Islam Indonesia yang mempunyai dasar negara Pancasila dengan lambang burung Garuda, di dalam sayap burung Garuda itu berjumlah 17. 17 sayap burung Garuda itu kalau kita memahami rukun-rukun sholat justru berjumlah 17. Jadi kalau kita mengaku diri sebagai orang Islam Indonesia, maka sholatlah. Nek ora gelem sholat, kira-kira Indonesia ini kepiye? Kira-kira Islami kepiye? Oleh karenanya sebagai orang Islam Indonesia yang memiliki burung Garuda sebagai lambang negara pada sayapnya itu berjumlah 17, maka itu menggambarkan rukun-rukun sholat. Gitu ya. Yang terpenting itu. Nanti di PDF jumlahnya ada itu. Agak nanti bisa diketahui. Ya, ini yang terpenting. Ya. Nah, sholat berjamaah. Kami perlu menekankan ini mengenai rukun-rukun sholat. Jadi kita sholat itu mantap begitu loh. Bukan hanya sekedar menggantungkan diri dengan imam. Tetapi kita sebagai makmum tidak mempunyai dasaran apapun. Ya seake imam ya. Maka kita menjadi makmum yang cerdas. Gitu ya. Ini yang perlu kita pahami di situ. Nah, repotnya itu begini. Kita tidak pernah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Hanya sekedar terbatas oleh layar kamera semacam ini, ya repotnya demikian, tidak bisa praktek dan tidak bisa menggambarkan bagaimana bentuk gerakan, bentuk bacaan yang ideal itu bagaimana, repotnya begini. Tapi mohon ini untuk dipelajari, gitulah, dipahami. Nanti insya Allah ada sesi-sesi bertanya seperti kemarin. Ya, mari kita kembali lagi pada hadis itu. Sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'in wa asyrina darajah. Sholat berjamaah akan berpahala sampai 27 lipatan derajat dibanding sholat sendirian yang hanya berpahala 1. Oleh karenanya sholat berjamaah betapa pentingnya bagi kita sebagai umat Islam untuk melakukan peribadahan terhadap Allah dalam bentuk sholat. Kalau kita masuk sekolah, biasanya di sekolah kita ini setiap waktu zuhur kita biasanya melakukan sholat berjamaah bersama-sama. Dari Bapak Ibu guru juga mengikuti jamaah, terlebih para siswa sekalian itu berjamaah bersama-sama di musola. Tetapi ini sekolah kita dalam keadaan daring semacam ini, ya mestinya kalian itu bisa berjamaah di rumah begitulah. Kalau tidak berada di
masjid ataupun musola terdekat, ya di rumah. Ini berpahala tadi mencapai 27 lipatan derajat daripada sholat sendirian yang hanya berpahala 1 lipatan derajat. Ini loh yang penting bagi kita, ya, untuk diketahui, untuk dipahami, ya, sholat berjamaah. Lah, mengenai sholat berjamaah ini, maka mari kita melanjutkan di buku LKS halaman 32, merupakan syarat-syarat sholat berjamaah. Bisa dibaca sendiri. Yang pertama harus ada imam dan makmum. Imam dan makmum ini merupakan pelaku. Maka sebagai pelaku harus ada itu, imam dan makmum. Imam diusahakan seseorang yang lebih baik. Ada syarat-syarat tertentu seseorang menjadi imam. Ini saya bercerita mengenai kejadian aneh berada di lingkungan. Cerita kuno ini. Ada seseorang yang berpenampilan layaknya seorang kiai. Ya, ini saya, ya Allah Gusti, nangis arti. Tetapi dalam hal ini masyarakat tertipu dengan bentuk busana. Busanane koyo kiai gede, tetapi secara keilmuan tidak ada. Ini pernah terjadi. Sudah masuk pada waktu sholat, makmum menunggu untuk berjamaah, tetapi belum ada imam yang datang. Kemudian ada sosok seseorang yang berpenampilan layaknya seorang kiai begitu. Kemudian dimohon untuk memimpin berjamaah. Masyarakat terkecoh dengan bentuk tampilan busana yang mengagumkan seperti itu. Kemudian dimohon untuk ngimami. Monggo panjenengan sing ngimami. Wah, bangga dia. Tidak tahu kalau itu adalah nuwun sewu, orang gila. Hanya sekedar penampilannya yang agung. Ketika itu sholat dimulai. Takbir Allahu Akbar. Mantap sholatnya. Seperti seorang ulama besar itu. Setelah Allahu Akbar, kemudian berlanjut membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum menjawab, amin. Tak tahunya itu adalah orang gila. Setelah membaca amin begitu, makmum membaca amin, kemudian imam itu langsung balik arah. Amin, langsung balik arah. Kemudian setelah balik arah, kemudian memberi apresiasi, penghormatan kepada makmum. Wah, jempol. Wah, kompak. Lagi imam apa? Ya, ini loh. Ya, sholatnya bubar kabeh. Sholat ge guyon. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian makmum amin. Setelah membaca amin, kemudian imamnya balik arah, memberi apresiasi. Wah, kompak begini. Ini kepiye? Sholat kok ngono. Imam itu yang melakukan. Maka batal kabeh sholatnya. Makmum terkecoh dengan penampilan seseorang yang berbusana mirip kiai gede, tetapi itu tak tahunya adalah nuwun sewu, orang gila. Ini yang perlu kita pahami. Jangan hanya memohonkan seseorang untuk menjadi imam, tetapi kosong pengetahuan ilmu agamanya. Mohon ini untuk diperhatikan. Untuk penjagaan diri kita dari pengaruh-pengaruh seseorang yang hanya berpenampilan tok, tetapi kosong keilmuan agamanya untuk dijadikan sebagai imam di dalam sholat. Nah, ini mohon untuk diperhatikan. Ya, ada imam, ada makmum. Kemudian yang kedua, makmum mengikuti imam. Jadi ketika kita sholat menjadi makmum, maka katakanlah, ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar begitu, kita menjadi makmum juga sama Allahu Akbar. Begitu seterusnya. Kemudian sholat dikerjakan dalam satu majelis. Sholat dikerjakan satu majelis, seumpama ini berada di ruangan. Ya, sholat kita berada di sini.
Tidak bisa sholat dikerjakan dalam berbeda ruangan. Seperti ini umpama. Ini kita pembelajaran daring. Saya sholat temenan, bukan sholat edaran. Kemudian kalian berada di rumah, sholat juga. Allahu Akbar. Oh rasa. Karena kita berada di beda ruangan. Tidak sah, maka harus dalam satu majelis. Kemudian yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Artinya ketika imam melakukan sholat, contoh sholat maghrib begitu, makmumnya juga sama melakukan sholat maghrib. Tidak bisa imam sholat maghrib, kemudian makmumnya itu sholat asar. Ya tidak sah, maka harus sama. Gitu ya. Kemudian bisa dibaca sendiri syarat-syarat menjadi seorang imam itu harus laki-laki. Harus laki-laki. Seumpama imamnya seorang perempuan, makmumnya harus perempuan. Tidak bisa imam perempuan, makmumnya adalah laki-laki, tidak bisa. Kalau imamnya perempuan, makmumnya harus perempuan. Ya, tetapi kalau imamnya laki-laki, makmum bisa perempuan, bisa laki-laki. Ya, kemudian balik. Balik itu seusia kita ya, seusia kita yang telah mengeluarkan sperma kemarin, kemudian yang telah menstruasi, itu sudah menandai balik, sudah layak menjadi imam. Jadi seusia kalian sudah layak untuk menjadi imam. Ini dalam syarat. Kemudian fasih di dalam membaca Al-Quran. Fasih di dalam membaca Al-Quran. Artinya fasih terlebih membaca Al-Fatihah. Kalau hanya sekedar bisa membaca, tetapi tidak fasih, tidak layak untuk jadi imam. Banyak yang semacam itu. Makanya kita menjadi makmum, jadilah makmum yang cerdas. Bagaimana cara memilih imam-imam yang berkualitas. Ya, jadilah makmum yang cerdas, memilih imam yang berkualitas. Jangan hanya sekedar tampilan dan hanya fisik dan usia belaka, sepuh begitu, tetapi bacaan Al-Qur'annya sangat rancau. Ini sangat rawan dijadikan imam di dalam sholat. Kemudian yang keempat, mempunyai ilmu agama yang memadai. Lah tadi, jangan seperti tadi, hanya sekedar penampilan belaka, tetapi itu tak taunya adalah orang gila. Ini repot untuk dijadikan imam di dalam sholat. Kemudian yang terakhir, lebih tua usianya. Kalau bisa lebih tua, usianya tersepuh, bacaan Al-Qur'annya baik, pengetahuan agamanya mumpuni. Ini layak dijadikan imam. Kalaupun masih muda, tetapi ilmu agamanya kuat, bacaan Al-Qur'annya juga baik, apakah layak jadi imam? Bisa jadi, tetapi dipilih dulu. Di antara sekian itu, apakah ada yang lebih tua? Kemudian bacaannya juga baik, pengetahuan agama juga baik. Kalau ada, ya yang tua itu. Tetapi kalau yang tua tidak mempunyai kemampuan itu, yang muda layak jadi imam. Loh begitu. Karena bagaimanapun di dalam sholat ini rawan untuk memilih seseorang menjadi imam sholat, tetapi jauh dari pengetahuan agama semacam ini. Ya, ini yang lebih rawan. Kemudian syarat-syarat menjadi makmum mengikuti imam. Kemudian mengikuti gerakan-gerakan imam. Jadi imam sujud, makmum juga sujud. Jangan sampai imam sujud, makmum masih berdiri. Apalagi ketika imam sujud, makmum malah lagi takbiratul ihram lagi. Ini juga berseberangan dengan imamnya. Kemudian tidak boleh mendahului imam. Bisa batal ini. Contoh, imam belum sampai takbiratul ihram, makmum malah takbiratul ihram di batal, haram itu. Ya, haram itu. Apalagi makmum belum melakukan sujud, imam belum melakukan sujud, makmum sujud terlebih dahulu.
ini haram, tidak boleh. Kemudian jenis sholat harus sama. Nah, seperti tadi imam melakukan sholat maghrib, makmum pun juga sama. Kemudian dilakukan dalam satu tempat. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, insya Allah nanti kita akan membahas karena ini masih banyak, ya, masih banyak untuk kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Gitu, nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon ini untuk dipraktekkan karena pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bukan hanya mengandalkan nilai dalam bentuk angka-angka belaka, tetapi yang penting adalah nilai dalam bentuk kualitas amaliyah. Gitu, nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.